Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada saat malam hari ini kita sama-sama mau belajar lewat renungan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang telah memberi saya kepercayaan untuk saya menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai sekarang hari ini itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan umatnya. Sebelum kita masuk di dalam renungan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali di dalam YouTube ini ya Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang dibentangkan pada malam hari ini itu semua berasal daripada Engkau, itu semua seturut dengan kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu ini ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan, amin saudaraku. Saya memberi tema pada malam hari ini, yaitu kita tidak sendiri di dalam peperangan. Langsung saja kita buka di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dari ayat ini dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, suka atau tidak suka, kehidupan kekristenan itu pasti ibarat sedang berada di dalam medan pertempuran, bahkan medan peperangan. Ada musuh-musuh di sekitar kita yang selalu mengintai dan menunggu kita di saat kita lengah untuk kita menyerah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita menghadapi peperangan dengan iblis pastinya, dengan dosa, musuh utama kita. Berperang melawan keinginan daging, bahkan cara hidup kita sehari-hari. Saudaraku, perang melawan berbagai masalah juga bisa kita hadapi setiap harinya. Tentu kita tidak akan pernah luput dari setiap masalah. Salah jika kita mengira hidup kita ini di dalam Tuhan berarti tidak ada rintangan, tidak ada tantangan, atau mulus aja tanpa hambatan. Sebaliknya kita justru dihadapkan pada tantangan, bahkan peperangan yang semakin besar. Semua ini Tuhan izinkan terjadi, saudaraku dikasihi di dalam Tuhan, sebab di balik itu Tuhan mempunyai rencana yang akan memberi kita kemenangan, yang akan mendewasakan iman kita untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akan memberi kemenangan yang besar dan luar biasa. Tuhan sedang melatih kita, saudaraku, untuk mahir, untuk terbiasa berperang, bahkan mengalahkan musuh-musuh kita dengan luar biasa. Meskipun dosa-dosa, meskipun musuh-musuh kita terlihat begitu banyak, terlihat begitu mengintai kehidupan kita, tetapi percayalah, surga tidak akan berpangku tangan dan hanya melihat kita berjuang mati-matian saja. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri di dalam kita menghadapi masalah kita. Percaya sama Tuhan, berdoa, bertekuk lutut, katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Surga sebagai sekutu akan turun tangan membantu kita mengalahkan setiap musuh-musuh, rintangan di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin menjerumuskan kita kembali masuk di dalam hal-hal duniawi. Kita akan melihat dan mengalami sendiri ketika kita berserah kepada Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dari atas sungguh nyata dan benar-benar ada bagi kita ketika kita
berserah di dalam Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Dalam kita menghadapi masalah kita, ingat kita tidak sendiri, sebab Tuhan sendiri yang akan menolong kehidupan umatnya yang berseru-seru di dalam namanya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita refleksikan setiap kebenaran renungan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kemanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini kami telah mendengar sebagai renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa ketika kami menghadapi setiap masalah kami, ingatkan kami selalu ya Tuhan, bahwa kami mempunyai Allah yang begitu besar. Allah kami lebih besar dari setiap masalah kami. Untuk itu ya Bapa, pasti Engkau mampu menyelesaikan setiap permasalahan kami. Pasti Engkau mampu memberikan kemenangan atas hidup kami, atas hidup umat-umat-Mu yang berseru-seru di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan pribadi kami ini pribadi yang semakin mengenal Engkau, pribadi yang semakin selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami gunakan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.